warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati ibu-ibu dari TK Aba Dalem, TK Aba Bipoan, TK Aba Rejowinangun, dan TK Mahat Islami Kota Gede. Putri sebagai materi pada kesempatan siang hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan berlipat-lipat kenikmatan, diantaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah bisa berkumpul semua dari ibu-ibu guru TK Aba tersebut dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Acara dimulai akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat seperti apa yang kita harapkan semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Langkah acara yang kedua yaitu langsung saja ke materi. Pada kesempatan siang hari ini materi akan disampaikan oleh Ibu Tri Astuti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan kepada Ibu Tri Astuti SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia serta hidayahnya, sehingga pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023 kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat menghadiri undangan dari kami. Salawat serta salam senantiasa teruntuk kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya satunya untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang salah satunya adalah pengimbasan tentang apa yang sudah saya buat di LMS. Dan tak lupa juga saya berterima kasih sekali karena perdamaian yang jelas ini, karena silaturahmi itu katanya memperpanjang usia, ya kan? Rezeki. Nah, dan nanti mungkin apa yang kita sampaikan nanti cuma seadanya, monggo boleh dinikmati, dan nanti kita santai saja, nggak usah terlalu tegang. Oke, terima kasih. Dan mungkin untuk mengawali materi, saya akan membacakan sebuah puisi, karena nanti kita tema hari ini adalah tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi saya akan membacakan puisi dari Sanusi Pane yang dirilis atau yang diciptakan tahun 1929. Perdamaian yang jelas ini, karena silaturahmi itu katanya memperpanjang usia, ya kan? Rezeki. Nah, dan nanti mungkin apa yang kita sampaikan nanti cuma seadanya, monggo boleh dinikmati, dan nanti kita santai saja, nggak usah terlalu tegang. Oke, terima kasih. Dan mungkin untuk mengawali materi, saya akan membacakan sebuah puisi, karena nanti kita tema hari ini adalah tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi saya akan membacakan puisi dari Sanusi Pane yang dirilis atau yang diciptakan tahun 1929. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu.
akarnya tumbuh di hati dunia. Daun bersemi, Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teh bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau tahu, engkau pun turut menjaga zaman. Oke, puisi singkat ini saya ketika membacanya itu langsung makduk gitu loh. Oh, ternyata saya selama ini ternyata belum bisa menjadi seperti itu ya, menjadi sebuah teratai. Jadi dia itu tempatnya emang tersembunyi, tapi dia memancarkan suatu keindahan dan tidak setiap orang itu akan melihat keindahan teratai. Dan ini artinya apapun yang telah kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu sebisa mungkin tetap cantik, tetap bisa menjadi sebuah bunga teratai gitu ya. Dimanapun saya berada, saya harus bisa bekerja sebaik mungkin walaupun orang tidak. Nah, seperti itu nggih. Dan semoga ibu-ibu di sini sepakat nggih dengan saya ya. Sepakat. Monggo kita mulai hari inilah kita lomba bareng-bareng dan saya juga akan belajar mulai hari. Materi pertama tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ibu-ibu di sini semuanya pernah nggih sama Bapak pendidikan kita yang beliau itu sangat viral dengan taman siswanya nggih itu. Jadi menurut kita sini apa itu pendidikan? Penting ya. Kita melihat apakah yang dimaksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini nanti kita sistemnya sharing diskusi nggih dan untuk pendapat itu tidak ada rasa dicatat. Ya, monggo Bu Yir. Pendidikan adalah pemberian atau pengimbasan ilmu yang diberikan dari seseorang kepada orang lain dan hal itu yang bersifat positif itu yang atau diimbaskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, pendidikan. Berarti intinya hampir sama, pengimbasan gitu ya. Kalau tempat Bu Andri tadi ditambah melalui pendidikan, mulai pengajaran dan lain-lain. Oke, ada lagi? Yuk, jangan sampai kalah sama yang senior, yang bareng. Tidak ada yang berani nih. Oke, kita lanjutkan. Oh, Buning, monggo Buning. Kita ajarkan dan wajib menurut saya Putri untuk pendidikan itu. Kita dimulai dari pendidikan anak usia dini, menurut saya memang sebuah pendidikan itu diwajibkan seperti itu, diberikan seperti itu. Adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini disebutkan ada menuntun, ada kodrat, ada keselamatan dan kebahagiaan. Yo, ada yang mau berpendapat lagi kok menuntun itu gimana maksudnya ya? Kita lanjutkan. Ya. Ya, sekarang nih. Nah, tadi disebutkan saya yang blok merah itu menuntun itu artinya apa? Terus selama ini yang sudah kita lakukan kepada anak kita itu apakah sudah menuntun? Halo. Ya, soalnya saya ketika mendapatkan pengajaran ini, wah ternyata selama ini yang saya lakukan itu bukan menuntut, tapi kita meminta. Jadi anak itu kamu harus seperti ini dek. Nah ternyata
saya ketika mendapat ini, wah saya harus merubah paradigma saya. Jadi saya nggak boleh kodrat anak tersebut, gitu ya. Terus nih, tadi ada juga selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di sini artinya kita sebagai pendidik itu tidak hanya berlaku di sekolah, tapi juga ketika kita di masyarakat juga harus bisa seperti ini, jadi menjadi center ya, artinya kita bisa menuntun semua orang gitu. Di sini ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang artinya ingarso sung tulodo. Dari depan, seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Jadi kita memberikan teladan ya Bu ya, ini. Terus Madya Mangun Karso, dari tengah, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Nah, kita artinya harus aktif gitu ya, tidak hanya aku manut arus terus itu. Kita takut untuk keluar dari zona nyaman. Yang selama ini saya rasakan dulu itu saya emang aku sepenak nekene gitu ya. Jadi saya ketika harus pindah atau ketika harus melakukan sesuatu hal yang baru itu ono rasa aku kudu piye. Tapi ternyata kalau kita sudah melakoninya, alhamdulillah pasti akan bisa asalkan kita mau berusaha gitu. Terus ada Tutwuri Handayani. Dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Nah, jadi arahan ya. Jadi misalnya aku rodok dikit, tapi cuma mengarahkan. Jadi tidak langsung ayo kudu lewat mana. Misalnya kita mau Malioboro, gitu. Lewat Malioboro itu harus lewat sini. Enggak, soalnya jalan banyak. Sama lewat sana kok Bu. Biarkan saja, ya toh. Tapi kadang ya kalau kita ikut aja gitu, misalnya arisan. Ya, kudu lewat ini. Nah, gitu kan. Misalnya ada bela lupa, pokoknya lewat warung botol sing cedak. Ora lewat gedung kuning ya sak karepku tok ya gitu. Itu. Terus selanjutnya, nah, apa saja biji berapa yang harus dihitung? Nanti dia jalani kan harus step by step. Nah, itu kan udah terasa juga nggih. Terus perasaan, emosi, kok bisa bermain, bisa mengasah perasaan dan emosi anak. Sabar, giliran, menang, misalnya menang, kalah, nah dia bisa ya tahu mengontrol emosinya. Nek menang, boleh kalah, karpe nangis, ragilon kalah. Iya, nah, ya, otomatis dengan anak-anak bermain di luar kan energinya ya tahu bisa terkontrol. Anak juga bisa melatih keseimbangan badannya, kakinya, kegunaan tangan, misalnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ketika ibu-ibu semua yang sudah kagungan putra, itu kan kalau sama anaknya kan ngajari ya dengan tulus, tidak ada beda-beda, tidak ada perbedaan gitu. Nah, seperti itu juga untuk pendidikan anak. Jadi kita menganggap anak didik kita itu ya betul-betul sebagai anak kita gitu loh. Bukan anak orang lain gitu. Artinya biar kita nanti ketika memberikan pelajaran bisa dengan tulus gitu. Dan hasilnya itu ketika anak yang kita perlakukan seperti tulus itu beda sekali deh ketika kita ini nggak boleh. Karena anak itu terus kita ngorek-ngorek, maksudnya kita mau memasuki ke pikiran anak sesuai dengan kehendak kita, itu tidak boleh. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Gitu nggih. Karena emang itu sudah kodrat tadi ya. Kita hanya menuntun yang baik saja. Bagaimana menebalkannya? Nih, kalau untuk anak usia dini melalui kotek diri anak pada usia 0 sampai 8 tahun. Itu anak-anak masih senang eksplorasi pengalaman. Itu yang bekerja itu raga, indera, dan imajinasi. Makanya tadi disebutkan dengan bermain, ya, karena dia betul-betul harus yang konkret. Gak bisa kita kaya nang SMP kayak ngajari
daki-daki tanpa ada barang atau wujud nyata gitu. Nih, yang kedua tadi konteks diri anak, sekarang sosiokultural. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyimpulkan apa ya namanya, menyamakan antara pendidik dan seorang petani gitu ya. Jadi di situ disebutkan seorang petani itu misalnya menanam jagung gitu ya, dan dia itu hanya mampu menuntun tumbuhnya jagung tersebut kan, dia tidak mungkin bisa merubah jagung tadi tumbuh jadi hanya. Kalau di sekolah ya berarti kita bagaimana menciptakan sekolah kita itu nyaman, kondusif, anak-anak betah. Kenapa kok kita pertama betah dulu dengan anak-anak betah? Kan dia mau di situ fasilitasinya gitu ya. Memberi pupuk dan air. Nah, lewat tadi ya pengajaran dan pendidikan. Membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Nah, itu mungkin dengan itu tadi menyamar-nyamarkan atau menipiskan laku yang tidak baik tadi, ya. Sebutkan ada menghamba, ya, menghamba pada anak. Itu ceritanya itu dari kisah hidup beliau. Jadi dulu beliau itu pernah belajar di luar negeri, dan pada waktu itu beliau itu sedang pusing banget dengan pekerjaan yang banyak banget ya, seperti kita tuh ya RPG misalnya. Pekerjaan tadi tiba-tiba Ki Hajar langsung ingat, aduh anakku tadi gimana, dia keluar kan, dan di situ anaknya itu sudah membiru semuanya ya, dan oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang kedua. Budaya positif yang merdeka. Nih, jadi disiplin itu sebisa mungkin emang datang dari kita sendiri, gitu loh. Jadi tidak aku arep ngene soalnya kok udah ngene. Nah, ada kita pasti aku kudu makan kasih terus mengkoda apa nilaiku misalnya kinerjaku jelek. Nah, itu kan berarti disiplinnya sudah keluar. Orang aku aja. Nah, iya, makanya ayo kita bareng-bareng lah ya caranya men dhewe disiplin iki emang bener-bener dari diri kita gitu loh. Bukan karena peraturan gitu ya. Mungkin yang PNS itu kan banyak sekali yang peraturan ini. Nah, itu kalau bisa kita men aku ki emang saya harus seperti itu karena saya ini gitu. Kadang-kadang dewe mentaati apa? Dewe pengen mendisiplinkan diri karena orang lain, itu mesti yang ngakoni wabone. Nah, ya kan? Benar. Jujur aku ya ada sakmono. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi bersifat internal. Nah, ini tadi yang bisa kita sebutkan disiplin positif yang datangnya dari luar, ya toh. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai-nilai, bukan karena penghargaan, hukuman dan sebagainya. Jadi nilai-nilai, gitu ya. Nih, itu tadi tentang motivasi. Ya, sekarang manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, dan inilah yang kadang membuat orang-orang itu apa ya, memotivasi dirinya itu dengan salah tadi, maksudnya dengan eksternal tadi, tapi tidak dengan internal. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar ya, dan itu
pasti setiap orang bagaimana caranya akan berupaya agar kelima kebutuhan itu dapat terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, dengan kita kalau ikut misalnya sebuah komunitas, kalau di situ kita ada dua posisi tersebut. Nah, ini kalau di posisi manajer nanti tiba-tiba dia bisa jadi pemantau. Nah, sekali itu dia bisa jadi posisi teman. Nah, kalau manajer itu kan lebih menyatu gitu ya, lebih menyatu dengan yang dipimpin gitu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nih, jadi manajer bagi diri, bukan untuk orang lain. Kita menanamkannya tadi ya, dengan restitusi tadi. Menurut Gosen, ya di dalam bukunya tahun 2004 menyebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak salah itu dia akan menelaah sendiri. Jadi dia sendiri yang merasa, oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Jadi bukan karena orang itu loh, kamu salah deh, enggak. Tapi dia sadar dari diri sendiri. Terus kita bantu kalau emang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan. Oh iya,
Nah, sekarang bagaimana cara mengelola sampah? Yaitu dengan memisah-misahkan sampah. Jadi tidak dijadikan satu. Selama ini kan kita kalau buang sampah udah jadikan satu sini semua. Roti, daun, plastik, kertas, ya, semuanya masuk sini. Nah, mulai hari ini kita harus bisa memisahkannya. Bagaimana caranya? Pertama kita harus tahu dulu sampah itu terdiri dari 3 jenis. Siapa yang sudah bisa ini? Sampah organik. Apa saya? Nah, sampah organik tadi adalah sampah yang bisa diolah menjadi pupuk. Nih, contohnya apa saja itu? Nih, daun, ya tak? Ini ada sayuran. Kalau ibu masak kan sayurannya nggak semua dimasak ya, ada bongkotnya itu dibuang. Nah, nanti masuk organik. Ada nih, anak maaf, semangkoknya buahnya dimakan semuanya enggak kan? Yang putih itu enggak kan? Nah, nanti dibuangnya di sampah organik, termasuk sampah organik. Ada kulit kentang, kulit pir, kulit naga, kulit nanas. Nah, kulit manggis, nah itu ada masuk organik. Ini apa nih? Kulit telur. Anak-anak yang goreng telur, kulitnya itu digoreng enggak? Nah, itu dimasuk di sampah organik. Lalu ini wortel ya. Pengalaman kebinekaan. Dalam elemen ini, murid diharapkan untuk mampu menunjukkan refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Dan elemen selanjutnya yaitu berkeadilan sosial. Di sini murid diharapkan mampu untuk turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ini kalau kita terapkan itu melalui peta konsep itu. Hidupku, biarpun saya. Tita.
Aiza. Kemarin Putri lihat Mbak Aiza menendang Masyam. Benar seperti itu? Kenapa kok Mbak Aiza melakukannya? Nakalnya kenapa? Ganggu. Masyam benar kemarin diganggu Mbak Aiza. Oh iya, kenapa kok Mbak Aiza diganggu? Kenapa? Oh iya. Nah, jadi Mbak Aiza kemarin menendang Masyam karena Masyam mengganggu Mbak Aiza. Itu ya? Iya. Nah, coba kalau kamu diganggu, kamu boleh membela diri dengan menendang teman, dan siapapun pasti melakukannya. Tapi apakah dengan cara itu kamu sudah menjadi teman yang baik untuk Masyam? Oh, belum. Pintar sekali. Nah, apapun alasannya Mbak Aiza ya, kita harus menjadi teman yang baik. Sekarang gini, kamu boleh melakukan pembelaan diri dengan teman jika diganggu, tapi caranya harus yang baik. Oke, sekarang Putri tidak akan menyalahkan siapapun, tidak akan menyalahkan Mbak Aiza ataupun Masyam, tapi Putri cuma ingin membantu Mbak Aiza supaya bisa memperbaiki diri, biar menjadi teman yang baik. Jadi kalau peraturan di sekolah kan kemarin kita sudah bikin tuh untuk selalu sayang sama teman. Selain itu selain itu saling menjaga teman. Nah, mulai hari ini Mbak Aiza harus bisa menjadi teman yang caranya dengan tidak marah, apalagi yang kemarin dilakukan itu tidak menendang teman lagi. Nah, sekarang Mbak Aiza minta maaf ya sama Masyam ya. Yuk, Masyam, yuk salim dulu. Ayo Mbak Aiza, maaf Masyam, bilang gitu. Maaf. Iya. Belum sayang, belum selesai. Boleh nih, dikat diulangi yang ditutup, Viv. Halo. Ayo makan belum? Gak suka kuah. Doa dulu.